dengan investasi senilai minimal 7.500 triliun. Presiden Prabowo mengingatkan agar Indonesia terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Ini memberikan konsekuensi pada posisi Indonesia di dalam konstelasi global yang makin terfragmentasi. Presiden secara konsisten menyuarakan posisi Indonesia sebagai negara non-blok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional dan tidak berpihak pada kutub kekuatan manapun. Panduan dari Presiden Prabowo sangat relevan dan penting ketika situasi geoekonomi dan geopolitik makin menegang, fragmented dan multipolar. Dengan latar belakang situasi tersebut, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global dan sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada 8 agenda prioritas Presiden. Ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati atau prudent dan berkelanjutan atau sustainable. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran 2026. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pemerintah mencermati secara seksama pandangan dan catatan fraksi-fraksi DPR. Pemerintah juga menyambut baik dorongan untuk menjaga kesehatan fiskal dan tetap memberikan ruang kebijakan yang cukup bagi percepatan transformasi ekonomi. Perkenankan kami menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi PDIP Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial, Partai Amanat Sosial, Partai Demokrat mengenai asumsi dasar ekonomi makro 2026. Kami berterima kasih atas dukungan Dewan terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah pada rentang 5,2% hingga 5,8% year on year. Kami menghargai pandangan lebih optimis fraksi Gerindra agar batas atas pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% dan fraksi PKB dengan batas atas 6,0%. Usulan fraksi Gerindra dan fraksi PKB tersebut mempertimbangkan agar arah pencapaian target pertumbuhan 8% pada tahun 2029 dapat dicapai. Fraksi Golkar memberi catatan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi maksimal di batas atas yaitu 5,8%. Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu masih harus menghadapi berbagai tantangan yang harus kita atasi bersama. Dari sisi demand atau permintaan, untuk mencapai pertumbuhan tinggi, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi, yaitu pada
5,5%. Hal ini berarti pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja sehingga income masyarakat dapat meningkat. Konsumsi rumah tangga menjelaskan 55% dari PDB nasional. Daya beli masyarakat harus dijaga, inflasi rendah, kesempatan kerja yang tinggi, dan dengan berbagai intervensi pemerintah baik di bidang pangan dan energi untuk bisa menjaga daya beli. Program untuk mendorong konsumsi masyarakat terus ditingkatkan. Program makan bergizi gratis terus ditingkatkan dan ekspansif untuk dapat menciptakan multiplier yang tinggi dan menciptakan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, serta menyerap tenaga kerja secara langsung 1,7 juta tenaga kerja. Program strategis lain seperti pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan target 80.000 koperasi, penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur, serta program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, bantuan subsidi upah, dan program lainnya akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Untuk mendorong investasi, karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9% year on year. Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal 7.500 triliun. Komponen investasi berkontribusi 30% terhadap PDB kita. Apabila digabungkan dengan konsumsi, maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85% terhadap perekonomian.